Namun, tragedi yang lebih mengguncangkan terjadi ketika Jamilah berusia 13 tahun. Ia menjadi korban pelecehan seksual oleh sepupunya selama berbulan-bulan. Saya benar-benar kehilangan rasa percaya diri sejak saat itu. Beban psikologis yang harus saya hadapi sungguh berat, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang wanita yang depresi berat dan pernah dilecehkan saudaranya, bisa sembuh karena mengenal Islam. Kita masuk ke kisahnya. Sekitar 23 tahun yang lalu, Jamilah Taha memutuskan untuk menikahi pria muslim yang dia cintai. Walaupun begitu, keputusan tersebut tidak langsung menghapuskan keyakinannya sebagai seorang Kristen yang berasal dari Australia. Mereka menjalani kehidupan dalam perbedaan keyakinan selama bertahun-tahun. Namun, pada tahun 2009, hidayah Islam membawa Jamilah untuk memeluk agama tersebut. Tantangan hidup berumah tangga dalam perbedaan keyakinan diakui oleh Jamilah sebagai sesuatu yang tidak mudah. Terutama ketika anak-anak mereka mulai memasuki usia dewasa, mereka merasa bingung karena tidak ada kesatuan pendapat antara orang tua mereka mengenai pendidikan agama. Mengingat hal ini, ujar Jamilah saat menceritakan pengalamannya, seperti yang dilaporkan oleh laman eFound Islam, meskipun beberapa negara memperbolehkan pernikahan lintas agama, saya sarankan untuk menghindarinya, karena bisa menimbulkan masalah serius di masa depan. Jamilah tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen di Australia. Namun, masa kecilnya penuh dengan cobaan. Di sekolah, ia sering menjadi bulan-bulanan teman-teman sekelasnya. Tidak hanya itu, di rumah, kakak laki-lakinya juga sering memperlakukan Jamilah dengan tidak baik, baik secara fisik maupun mental. Ironisnya, orang tua Jamilah tampak acuh tak acuh terhadap semua pengalaman buruk yang dialaminya. Namun, tragedi yang lebih mengguncangkan terjadi ketika Jamilah berusia 13 tahun. Ia menjadi korban pelecehan seksual oleh sepupunya selama berbulan-bulan. Saya benar-benar kehilangan rasa percaya diri sejak saat itu. Beban psikologis yang harus saya hadapi sungguh berat, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, di tengah kegelapan, cahaya datang dalam bentuk seorang pria bernama Taha. Taha adalah seorang muslim yang bijaksana dan penuh kasih. Jamilah jatuh cinta padanya. Meskipun awalnya ayah dan ibunya menentang hubungan mereka, kegigihan Jamilah memperjuangkan cintanya akhirnya meluluhkan hati kedua orang tuanya. Ayah dan ibu akhirnya mau menerima Taha. Kami pun menikah, kata Jamilah dengan senyum bahagia. Setelah menikah, Jamilah mulai mengalami mimpi buruk selama bertahun-tahun. Mimpi yang menghantui tidurnya secara berulang-ulang, selalu membawa kembali peristiwa yang sama, pemerkosaan yang dialaminya ketika masih berusia 13 tahun. Jamilah mencari bantuan melalui konseling dengan psikolog dan psikiater. Di tengah perjalanan ini, ia menyadari bahwa dirinya mengidap depresi berat. Beban depresi yang ia pikul begitu berat, sehingga pikiran untuk mengakhiri hidup pernah muncul dalam benaknya. Namun, ada sesuatu yang hilang dalam hidup Jamilah. Ia merasa kekosongan, namun tak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Hingga suatu hari, di laman YouTube, ia menemukan kisah-kisah para mualaf. Tanpa disangka, menonton video-video ini membawa ketenangan bagi jiwanya. Seakan-akan, ia menemukan secercah harapan setelah mengikuti pengalaman mereka dalam mencari hidayah Islam. Saya pikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membimbing saya menuju Islam. Saya mulai mengikuti kisah-kisah para mualaf di YouTube, dan akhirnya saya ketagihan menontonnya, kata Jamilah dengan mata berbinar. Semakin banyak kisah para mualaf yang ia saksikan, semakin dalam ketertarikannya pada Islam. Jamilah akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa agama Samawi ini adalah satu-satunya solusi bagi persoalan hidup yang selama ini menghantuinya. Jamilah memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Ia menghadiri kuliah Islam setiap pekan. Hasilnya, ada perubahan besar yang ia rasakan setiap kali mengikuti kuliah tersebut. Di dalam dirinya, tumbuh kembali sikap optimistis dan semangat untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Saya tidak tahu persis bagaimana perubahan itu terjadi, tetapi saya yakin,
semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Jamilah dengan penuh keyakinan. Pada tahun 2009, perempuan Australia ini resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Ia merasa sangat beruntung karena akhirnya menemukan kembali bagian yang hilang dalam hidupnya selama ini. Walaupun butuh waktu 40 tahun untuk menemukan Islam, namun sekarang aku benar-benar memahami betapa luas kasih sayang Allah itu, ujarnya dengan haru dan syukur. Dalam 5 tahun terakhir, rutinitas Jamilah telah dipenuhi dengan ibadah yang mendalam. Sholat 5 waktu, doa, dan zikir kepada Allah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi sumber ketenangan yang sungguh menyeluruh bagi dirinya. Setiap amalan itu sungguh membawa kedamaian bagi pikiran dan jiwa saya, ungkapnya dengan penuh keikhlasan. Selain mendalami ibadah, keterlibatan Jamilah dalam kegiatan sosial juga semakin aktif. Salah satu di antaranya adalah membantu komunikasi bagi tunarungu melalui bahasa isyarat. Selain itu, dia juga menjadi sosok yang gigih dalam memberikan bantuan kepada banyak orang, terutama di platform sosial seperti Facebook, khususnya bagi sesama muslim dan mualaf. Dengan tersedianya waktu yang tersisa, saya ingin memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Bagi saya, membantu sesama tidak hanya sekadar tindakan baik, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paparnya dengan penuh semangat dan keyakinan. Sahabat kalbu yang beriman, di era ini, seringkali kita melihat orang-orang yang terjebak dalam putus asa, mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup mereka sendiri. Tetapi, dalam pandangan Islam, tindakan bundir sangat dilarang. Mahir Ahmad Asyufi, dalam karyanya, Anar Ahwalu Hawa, Adzabuha, menegaskan bahwa Islam menolak dan melarang tindakan bunuh diri karena kehidupan dan kematian adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin seharusnya memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah ujian sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ujian ini, kadang-kadang Allah memberikan cobaan yang berat untuk menguji kesabaran dan keimanan seseorang. Sebagai seorang muslim, kita harus bersabar dan memperbanyak ibadah ketika dihadapkan pada masalah dan cobaan, bukan menyerah dengan mengakhiri hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan tegas melarang tindakan bundir dalam surah An-Nisa ayat 29. Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Alasan lain dilarangnya bundir dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya Mistik, Seks, dan Ibadah. Nyawa manusia bahkan seluruh jiwa raganya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanatkan kepada masing-masing manusia. Kita tidak dapat menjualnya karena bukan milik kita. Nyawa pun tak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izinnya. Selain surah An-Nisa ayat 29 di atas, yang menjadi dalil larangan bundir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits terkait hukum bundir ini. Imam Nawawi melalui Syarah Riyadhus Shalihin, melampirkan riwayat dari Abu Zaid Sabit bin Ad-Dahhak Al-Ansyari, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Imam Nawawi menjelaskan hadits di atas berisi keharaman bundir, dan bahwa pelaku bundir akan diazab atau dihukum pada hari kiamat dengan cara ia menghabisi dirinya sendiri. Demikian sebab balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Dan itulah kisah dari seorang wanita yang depresi berat, bisa sembuh karena mengenal Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.